Bagaimana sejarah akan ditulis? Waktu terus berjalan menuju titik pemberhentian. Sejak bumi dan alam semesta diciptakan jutaan tahun yang lalu, kehidupan adalah misteri ilahi. Tak ada pikiran dan kemampuan manusia yang bisa menjangkaunya kecuali dalam ruang yang sempit dan jarak yang tidak jauh. Kehidupan pun mulai terungkap sedikit demi sedikit. Kehidupan itu terungkap dalam kitab-kitab suci sebagai bocoran dari Tuhan tentang informasi kehidupan terdahulu. Sains mencoba menerobos tabir rahasia kehidupan. Tetap saja masih belum seberapa, karena dunia dan alam semesta ini tanpa batas. Toh kalau ada batas, ada apa di balik batas itu? Maka tetaplah tanpa batas. Indonesia adalah negeri yang Tuhan ciptakan dan memiliki sejarah yang unik dan menarik. Pada zaman purba maupun zaman raja-raja Sriwijaya, Majapahit, Kutai, Putri Sima, Samudra Pasai, dan lain-lainnya hanyalah tinggal cerita. Lalu datang penjajah, maka muncul sejarah perjuangan. Muncullah di sana pahlawan-pahlawan nasional yang gagah berani, sekaligus wajah-wajah pengkhianat yang menyedot darah saudara sendiri. Kemudian sampailah pada masa kemerdekaan. Presiden berganti, masa berlari, dan terus mengukir kisah-kisah dan juga sejarah. Tak ada yang harum mutlak dalam sejarah politik bangsa ini. Wangi kembang, puja-puji selalu bercampur anyir darah. Politik bukanlah wadah yang suci, karena di dalamnya ada tangan-tangan kotor yang bermain untuk kursi dan lidah-lidah lincah memutar balik sejarah. Ada yang belum meninggal sudah menulis buku tentang kemurahan hatinya, perjuangan dan ibadah. Ada yang belum mati sudah membuat film puja-puji diri. Film, buku autobiografi dan testimoni berbayar yang dilakukan oleh penghembus-penghembus atau buzzer telah menggerogoti kejernihan informasi. Yang benar bisa tampak salah, yang salah bisa tampak benar. Simpang siur informasi antara yang benar dan hoax susah sekali dikenali. Manusia asli atau jadi-jadian di dunia maya sudah tak nampak lagi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sejarah akan diukir? Sepertinya sejarah tak lagi diukir. Sejarah bisa dituliskan dan dilukiskan sesuai selera. Pencitraan sudah tak butuh validasi. Kecanggihan digital bisa membuat banyak untuk manipulasi sejarah. Kemudian sampai pada kesimpulan yang pesimis, tiada politisi yang bersih bebas dari kotornya niat untuk membela bangsa dan negara, namun menjadi perjuangan merebut dan memenangkan kedudukan, walau tetap dengan dalih yang kuat dan keras, meneriakkan demi bangsa dan negara. Sepertinya anak cucu kita nanti akan sulit menemukan kejernihan dan keaslian sejarah bangsa ini. Di saat masih hidup, masih banyak saksi mata, masih banyak yang mengalami, masih bisa dicek lokasi dan dokumentasi. Itu saja sulit setengah mati. Anak cucu kita tidak bisa mendapatkan sejarah murni. Bagaimana Harun Masiku berlari, bagaimana Yuliani korupsi bansos, apakah sendiri atau bergerombol? Bagaimana pengadilan Habib Rizik karena pelanggaran prokes? Bagaimana diskon tahanan Joko Chandra? Bagaimana uang ribuan triliun untuk penanganan COVID ini bocor? Hari ini saja sangat sulit mendapatkan kejelasan dan kebenaran. Bagaimana dengan 100 tahun yang akan datang? Jangan-jangan yang mendapat gelar pahlawan Indonesia abad 21 adalah Rocky Gerung dan Abu Janda.